Kenapa sih Indonesia masih suka beli alutsista bekas? Memangnya masih layak dan aman untuk dipakai di masa sekarang? Alutsista atau alat utama sistem senjata menjadi hal yang krusial untuk mengukuhkan kekuatan militer sebuah negara. Rincian alutsista sebagaimana yang disebut dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2014 terdiri dari alat utama, alat pendukung, suku cadang, dan jasa pemeliharaan dan perbaikan dari alutsista itu sendiri. Jika ditarik balik ke era kepemimpinan Presiden Soekarno, pembelian alutsista bekas telah dilakukan. Pada 2 April 1977, pemerintah Indonesia melakukan pemesanan terhadap kapal selam kelas Whiskey, kapal selam militer yang dibuat pada era Perang Dingin oleh Uni Soviet. Kapal selam ini dibeli sebanyak 12 unit, dengan 3 diantaranya diberi nama KRI Cakra 401, KRI Nanggala 402, dan KRI Pasopati 410. Transaksi alutsista membengkak hingga menjadi kasus korupsi pada saat pemerintahan Presiden Soeharto. Pada 1994, majalah Tempo membahas pengadaan alutsista bekas yang saat itu dimediasi oleh Menteri Riset dan Teknologi B.J. Habibie. Proyek pengadaan tersebut dinamakan Program Induk Pengadaan Alut Eks Jerman Timur. Alut yang dipesan terdiri dari 39 kapal perang dengan rincian 16 korvet kelas Parchim, 14 kelas Frosch, dan 9 kelas Condor yang disingkat sebagai PFK. Pemerintahan Presiden Joko Widodo pun tidak luput dari pengadaan alutsista bekas yang dirancang Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Selusin pesawat tempur Mirage 2005 bekas dari Qatar ditekan oleh Prabowo dengan nilai sekitar 10,95 triliun rupiah. Pada kasus pembelian pesawat tempur Mirage 2005, Prabowo berargumen bahwa pesawat milik TNI Angkatan Udara sudah tua. Pesawat baru jenis Dassault Rafale telah dipesan, tetapi proses kedatangannya cukup memakan waktu. Kita harus bangun kekuatan pertahanan kita, ya, deterrent, kekuatan penangkal, dan saat ini banyak sekali pesawat kita yang sudah tua dan harus kita refurbish. Kita sedang perbaiki. Ini butuh waktu kurang lebih 1 tahun atau 18 bulan lagi untuk mengoperasionalkan semua pesawat tempur kita sekarang. Oleh sebab itu, Prabowo menilai Indonesia membutuhkan pesawat tempur sementara untuk memenuhi kesiapan tempur TNI Angkatan Udara. Mirage 2005 dianggapnya sebagai pesawat tempur yang paling potensial. Sementara pembelian kapal-kapal bekas seperti kapal PFK pada pemerintahan Soeharto didasari dengan harga murah yang ditawarkan kala itu. Setelah mengalami demilitarisasi, ke-39 kapal itu hanya dihargai sekitar 12,5 juta dolar Amerika Serikat. Disebut-sebut, biaya pengiriman pun termasuk harga yang disetujui. Namun, ketika menghitung biaya modifikasi dan alat-alat navigasinya untuk disesuaikan dengan penggunaan TNI AL, harga alutsista bekas Jerman Timur tersebut membengkak 62 kali lipat menjadi 1,1 miliar dolar Amerika Serikat. Apakah harga yang disetujui para negosiator ini dapat dikatakan sepadan dengan barang yang akan didapatkan? Ketua DPR Puan Maharani turut mengingatkan agar pembelian alutsista sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan nasional. Selain itu, Wakil Ketua MPR Syarif Hasan meminta rencana pembelian 12 pesawat tempur Mirage 2005 oleh Menhan Prabowo Subianto dibatalkan. Menurut Syarif, Mirage 2005 bekas tersebut dinilai tidak optimal menjaga wilayah udara Indonesia. Selain itu, biaya pemeliharaan dan perawatan yang cukup mahal membuat rencana pembelian tersebut menjadi tidak bijak untuk dilanjutkan. Kasus yang belum lama terjadi pada KRI Nanggala 402 mungkin dapat dijadikan pengalaman untuk tidak membeli alutsista bekas. Berbeda dengan KRI Nanggala 402 yang dibeli pada era Presiden Soekarno, KRI Nanggala 402 yang tenggelam merupakan produk buatan Jerman pada 1979. Kapal selam buatan Jerman tersebut dinyatakan tenggelam pada Sabtu 24 April 2021 oleh TNI AL. Setelah hasil pencarian menemukan puing-puing yang diduga berasal dari KRI Nanggala 402. Menurut laporan utama majalah Tempo pada Mei 2021, KRI Nanggala 402 menyimpan segudang masalah,
mulai dari masalah tabung torpedo, bagian kemudi, hingga kehilangan daya yang terjadi beberapa kali. Direktur Imparsial Al-Araf menilai perusahaan di Korea yang ditunjuk sebagai pihak pemelihara KRI Nanggala 402 tidak memiliki lisensi dari HDW untuk melakukan perbaikan. Risikonya, pemeliharaan itu bisa saja tidak sesuai dengan standar. Beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan untuk membeli sebuah alutsista bekas adalah pada biaya pemeliharaan, perawatan, dan komponennya. Apabila keputusan pemilihan alutsista telah detail dan terarah, pengukuhan kekuatan militer Indonesia dapat lebih terjamin.